Semuanya, kembali lagi nih dengan kita hari ini. Nah, kali ini kita ini mau ngomong-ngomong nih tentang suatu hal yang sebenarnya kita itu sudah sering banget buat ngerasain ini, tapi kita tuh sering nggak notice. Nah, sebelum itu gimana kalau kita perkenalan dulu? Nah, kenalin semuanya, namaku Karen Natania. Namaku Aurelia Kalista. Nama gue Liskanya. Namaku Jennifer. Nah, oke. Jadi kira-kira kita itu mau bahas apa sih? Ada yang tahu nggak sih di sini? Oke, jadi langsung aja kita bahas. Hari ini kita mau membahas tentang damai 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 sejahtera. 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 Nah, gimana kalau sebelum itu kita mulai dengan apa sih itu damai sejahtera menurut kita? Nah, menurut kita di sini berempat, damai sejahtera itu merupakan suatu kondisi ataupun situasi di mana kita itu berada di keadaan baik. Nah, kita seringkali sebagai manusia itu kan merasakan kekecewaan, kecemasan, kayak ada rasa yang sebenarnya di hati itu kayak sesuatu yang nggak enak gitu. Nah, kita sendiri bisa mendefinisikan damai sejahtera itu sebagai keadaan baik, di mana kita merasakan tenang, misalnya kita itu nggak ada beban pikiran yang sampai kayak ya ampun bikin stres banget gitu. Nah, kalau menurut Alkitab sendiri, damai sejahtera itu diambil dari dua kata, yaitu shalom dari bahasa Ibrani dan juga eirene dari bahasa Yunani. Nah, kira-kira gimana sih cara kita itu buat dapetin damai sejahtera itu? Oke, jadi mungkin aku bantu jawab ya. Bagaimana sih cara kita mendapatkan damai sejahtera itu di dalam diri kita gitu. Yang pastinya yang pertama kuncinya adalah kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus percaya adanya Tuhan di hidup kita. Nah, setelah kita percaya, kita juga bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Nah, gimana cara kita membangun hubungan yang intim itu? Jadi, caranya yaitu ya kita merenungkan firman Tuhan di setiap harinya. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, hidup kita akan seturut dengan jalannya Tuhan, jalan yang benar gitu. Nah, selain kita menemukan firman Tuhan, kita juga harus bangun kehidupan doa. Karena ketika kita membangun kehidupan doa, banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kita bisa curhat tentang keseharian kita bisa minta pertolongan, kita bisa minta untuk damai sejahtera selalu berada dalam sekeliling kita. Banyak hal yang kita bisa doakan gitu dari bangun kehidupan doa dan setelah itu juga kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik pada waktunya. Jadi ketika kita mengalami problema, ketika kita mengalami kesulitan, kita yang harus kita lakukan ya kita hanya percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong karena ketika kita percaya ya pasti damai sejahtera itu akan selalu dalam diri kita. Pasti kita nggak akan merasa cemas atau kecewa atau bahkan takut gitu pasti rasa itu akan dihilangkan. Seperti di Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 8 sampai 9 mungkin ini aku bacakannya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan ayat 9-nya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, seperti yang di ayat tadi gitu ya, ketika kita mendengar, kita membaca, dan kita melakukan itu, pasti akan damai sejahtera itu akan menyertai kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan damai sejahtera, kita juga bisa eh, membagikan terang itu, berkat itu ke orang lain, dengan kita sharing, dengan orang lain melihat kehidupan kita, itu pasti juga akan bisa memberkati orang lain. Nah, tapi untuk membangun kehidupan damai sejahtera ini pasti sulit banget ya. Banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, aku mau tahu nih, apa sih hambatan-hambatan yang bisa terjadi? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan gitu ya. Oke, kalau damai sejahtera sendiri itu ada dua hambatan. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Kita bahas yang faktor internalnya dulu. Faktor internal yang pertama itu kita kesulitan untuk mengendalikan emosi kita sendiri. Dengan kita sulit untuk mengendalikan emosi, itu bakal mengganggu cara berpikirnya kita dalam menyelesaikan situasi-situasi yang sulit gitu atau menyelesaikan konflik. Dan yang kedua, ketidakpercayaan pada diri sendiri.
Nah, tidak percaya pada diri sendiri ini membuat kita jadi kayak ragu. Aku harus menolong orang itu nggak ya? Aku harus bantuin orang itu nggak ya? Nah, sikap kita yang ragu-ragu itu biasanya pada ujungnya eh, berakhir nggak nggak jadi nolong gitu. Jadinya setengah-setengah. Jadi kita sudah berpikir bakal bantuin orang itu dan ternyata gara-gara nggak percaya diri jadinya nggak menolong. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk berempati. Tanpa kemampuan untuk berempati, seorang itu bakal kesulitan untuk memahami kebutuhan orang lain yang dapat menghambat proses mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil dalam situasi konflik. Dan yang kedua, itu faktor eksternalnya. Yang pertama itu ketidakterbukaan orang lain terhadap kita sendiri. Ketika pihak lain tidak terbuka sama kita, itu sama aja kayak komunikasinya nggak baik kan. Dengan komunikasi nggak baik ini, kita jadi sulit kayak mengetahui kebutuhan orang itu. Jadi kita kurang bisa membawa damai sejahtera ke orang itu. Yang kedua, adanya pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau memperkeruh situasi konflik. Karena adanya orang-orang yang memprovokasi, jadinya kita kan biasanya terbawa emosi. Nah, itu kembali lagi yang internal. Kurangnya kita bisa kurangnya pengendalian emosi pada diri kita masing-masing. Ada juga Tuhan tuh memperingatkan dalam Alkitab pada Yohanes 16 ayat 33. Bunyinya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, di sini Tuhan itu mengingatkan murid-muridnya pada saat itu, sebelum Tuhan ditangkap dan disalibkan. Tuhan itu mengingatkan bahwa para murid itu bakal bakal menderita, dianiaya, dan berduka cita. Kalau menurut aku, ayat ini untuk diimplementasikan pada kehidupan kita sehari, Tuhan itu kayak mengingatkan kita, kalau kita di dunia ini juga bisa mengalami penderitaan. Tapi kayak kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena Tuhan itu melebihi skalanya, melebihi dunia bahkan. Tapi sekarang aku masih agak bingung, gimana sih cara mengatasi tantangan-tantangan yang ada tadi? Mungkin ada yang bisa. Ya, mungkin untuk mengatasi hambatan bisa aku bantu jawab. Nah, dari penjelasan tentang damai sejahtera dari kalian, aku bisa simpulin untuk mengatasi hambatan itu diperlukan kesadaran diri, baik dalam diri kita sendiri, keluarga, sekolah, ataupun komunitas di sekitar kita. Itu salah satu caranya dengan mengelola emosi dan cara berpikir kita. Karena yang pasti yang memerlukan damai itu nggak cuma orang lain, yang pasti kita sendiri itu juga perlu damai. Nah, selain mengelola emosi, kita bisa menjadi saluran damai tersebut. Jadi yang bisa dimulai dari hal sederhana dari lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua yaitu menguatkan komunikasi dan mediasi. Nah, untuk solusi ini bisa membantu menyelesaikan konflik secara damai sehingga tidak ada pihak yang merasa dipojokkan atau diperlakukan tidak adil. Jadi eh, secara tidak langsung kita juga bisa meningkatkan rasa empati dan berbicara dengan sopan karena tentunya untuk menyelesaikan sebuah konflik itu pasti perlu penyampaian atau pemberian opini dengan bahasa yang lebih sopan agar tidak memicu konflik yang lebih lanjut dan tidak membuat pihak lain tuh merasa tersinggung. Jadi hambatan masalah yang ada tuh jadi lebih cepat terselesaikan. Kalau gitu, kalau solusi dari aku sih begitu. Wah, oke. Gimana nih teman-teman semuanya? Cukup diberkati nggak nih dengan sharing kita hari ini? Nah, kalau gitu, segitu dulu dari sharing kita hari ini tentang damai sejahtera. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan dadah semuanya. Tuhan Dadah, Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.